Pemirsa, kecanduan judi online dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental. Hampir 100 orang menjalani rawat inap di RSCM karena adiksi judi online. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Lahargo Kembaren yang juga psikiater. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sehat jiwa. Salam sehat, Pak. Pak, kita ketahui bahwa judi online ini semakin meresahkan saat ini di Indonesia. Lalu bagaimana kegiatan judi online ini bisa menyebabkan kecanduan? Ya, jadi judi online itu atau kita sebutnya pathological gambling itu memang adalah suatu gangguan kejiwaan. Karena yang namanya adiksi sekarang ini bukan hanya adiksi zat atau substance addiction, tetapi juga yang kita kenal dengan behavioral addiction atau adiksi perilaku. Ada banyak jenis adiksi perilaku seperti adiksi internet, adiksi media sosial, adiksi games online, adiksi pornografi, belanja online, dan salah satunya juga adalah adiksi judi online. Kenapa orang bisa kemudian mengalami adiksi judi online ini? Penyebabnya itu adalah memang karena adanya gangguan ya di keseimbangan saraf otaknya. Ada gangguan pada keseimbangan neurokimiawi, ada gangguan keseimbangan neurotransmitter, ada gangguan pada regio-regio otak seperti ventral striatum, ventromedial frontal cortex, dan yang lainnya. Nah, gangguan pada struktur dan fungsi saraf otak itu menyebabkan munculnya gangguan mental perilaku dalam hal cognitive control. Jadi kontrol pikirannya terganggu, decision making, kesulitan membuat keputusan, reward and loss and near miss processing, kemampuan untuk mengolah situasi menang, kalah, atau hampir menang. Kemudian ada delay and probabilistic discounting, kemampuan menunda atau menghitung kemungkinannya jadi terganggu. Reversal learning, pembelajaran yang terbalik dia, alternation learning, sulit menemukan alternatif. Dan ada gangguan pada risk taking, terlalu berani untuk mengambil resiko. Nah, judi online yang menyebabkan kemudian gangguan pada sel saraf otak itulah yang memunculkan gangguan mental perilaku, sehingga yang bersangkutan akan terus-menerus memainkan judi online ini bila tidak dilakukan intervensi yang baik bagi mereka. Baik, Pak Lahargo, tapi seberapa sering sih Pak seseorang ini memainkan judi online sehingga dapat dikatakan adiksi? Iya, judi online ini kalau dari kriteria diagnosis dari DSM-5, Diagnostical Statistical Manual, itu dikatakan kalau dalam 12 bulan yang bersangkutan minimal tuh ada 5 kriteria. Yang pertama, keinginan untuk berjudinya semakin lama semakin bertambah besar untuk mendapatkan kenikmatan yang diharapkan. Yang kedua, menjadi gelisah, menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung pada saat berusaha memberhentikan atau disuruh mengurangi. Selalu gagal dalam mengurangi dan memberhentikan perilaku judinya. Selalu berpikir untuk bermain judi karena adanya sugesti pengalaman berjudi sebelumnya. Melakukan perilaku berjudi saat sedang stres, cemas, gelisah, merasa bersalah atau tertekan. Setelah kehilangan uang yang banyak karena berjudi, kembali lagi melakukannya karena punya harapan kembalinya uang yang hilang tersebut. Kemudian mulai sering berbohong, manipulatif, dan kalau udah terlibat dengan judi ini, mulai ada masalah-masalah dalam relasi, pekerjaan, akademik, karir, dan kesempatan karena perilaku judinya. Dan yang terakhir, dia mulai bergantung pada orang lain untuk mengatasi masalah finansial yang diakibatkan oleh judi ini. Nah, kalau ada minimal 5 aja kriteria tersebut dalam kurun waktu 12 bulan, kita sudah menyebutkan ini gangguan kompulsif judi patologis atau di masyarakat umum dikenal dengan gangguan judi online. Ya, Pak, kita mendapatkan informasi ada lebih dari 100 orang yang saat ini tengah dirawat di RSCM terkait dengan kecanduan judi online. Itu baru dari satu rumah sakit saja. Lalu bagaimana Pak ini cara untuk menyembuhkan orang yang kecanduan judi online? Apa terapinya? Ya, tata laksana untuk judi online addiction itu yang pertama jelas adalah promotif dan preventif terlebih dahulu. Pencegahan ini merupakan langkah awal yang sangat penting ya untuk menanggulangi masalah judi ini. Bagaimana mengatur promosi
gaya hidup sehat, memantau dan mengatur waktu yang dihabiskan untuk berjudi, menjaga komunikasi yang terbuka dengan orang-orang terdekat, dan juga deteksi dini ya ketika orang sudah masuk kepada gangguan judi, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, komunitas yang suportif, latihan manajemen stres yang baik, tidak mudah mencari cara instan dalam menyelesaikan masalah. Hal-hal tersebutlah yang merupakan bagian dari promotif dan preventif. Kemudian yang berikutnya pada penanganan dari judi online ini adalah pengobatan. Karena tadi ini adalah suatu behavior addiction, merupakan gangguan medis yang ada di otak, maka penanganan secara medis harus dilakukan. Pemberian obat seperti obat antidepresan, mood stabilizer, itu akan sangat membantu proses pemulihan orang yang mengalami judi online. Dan juga terapi-terapi lain seperti terapi stimulasi modulasi dengan alat yang namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi diberikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik agar terjadi neuroplastisitas di otaknya sehingga fungsi-fungsi dan regulasi saraf otaknya itu bisa membaik. Kemudian ada teknik namanya psikoterapi, yaitu teknik dengan berbicara seperti misalnya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, itu tujuannya agar mereka yang mengalami judi online karena ada distorsi kognitif atau pikiran yang irasional itu bisa dilatih kembali agar dia membuat alternatif pikiran dan perilakunya. Atau ada motivational interviewing, itu adalah membantu bagaimana yang bersangkutan bisa dimotivasi untuk kemudian masuk kepada fase-fase pemulihannya. Dan kalau memang sudah cukup berat, maka dilakukanlah yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dilakukan rawat jalan, bisa dilakukan rawat inap, kita lakukan detoksifikasi. Tujuannya agar memulihkan juga fungsi dan keterampilan yang sebelumnya sempat menurun dan hilang akibat adiksi dari judi ini. Dan yang berikutnya juga penting regulasi ya. Regulasi di pemerintah maupun stakeholder yang secara konsisten dan terus-menerus mencegah promosi judi online ini, menghapuskan berbagai platform yang berhubungan dengan judi, dan memberikan konsekuensi yang tegas bagi penyedia-penyedia layanan judi ini. Dan yang terakhir adalah support system. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat sangat dibutuhkan oleh mereka yang mengalami adiksi judi online ini. Tidak memberikan penghakiman, tidak memberikan label negatif, pengucilan atau pengabaian. Karena justru orang yang kemudian melakukan perilaku judi online ini adalah orang yang mungkin stres, punya masalah psikologis, punya trauma yang dia tidak punya alternatif dan cara lain untuk mengatasi itu, dan kemudian memilih untuk bermain judi online yang akhirnya jatuh kepada adiksi atau ketergantungan atau kecanduan. Baik, ada sejumlah teknik yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan korban dari kecanduan judi online. Tapi berapa lama, Pak, orang ini bisa sembuh dari kecanduan judi online? Ya, biasanya kita akan bagi menjadi beberapa fase. Kalau yang pertama namanya fase akut gitu ya. Fase akut itu ketika gejala-gejala mental emosionalnya masih sangat besar. Mudah marah, mudah tersinggung, tidak mau masuk kerja, tidak mau kuliah misalnya, bahkan sudah ada perilaku-perilaku kekerasan atau yang membahayakan. Nah, setelah terapi kemudian masuk ke fase stabilisasi namanya. Nah, setelah fase stabilisasi, terapi masih dilanjutkan, baru masuk ke fase maintenance. Dan kita juga akan lihat fase-fase perubahan perilaku pada yang bersangkutan atau disebut sebagai stage of change. Ada fase prekontemplasi. Ini pasiennya belum punya kesadaran dan keinginan untuk mengubah perilaku berjudinya. Baru masuk fase yang namanya kontemplasi. Di sini sudah mulai ada kesadaran ya. Wah, kayaknya aku nggak enak juga nih kalau bermain judi terus, ada konsekuensi negatif yang dia rasakan. Baru fase ketiga adalah preparation atau persiapan. Baru masuk fase aksinya. Nah, di sini tetap didampingi oleh profesional. Baru yang terakhir adalah fase pemeliharaan atau maintenance dari perubahan perilaku yang sudah berhasil dilakukan. Dan jangan lupa juga yang bersangkutan perlu sekali mendapatkan support system, dukungan lingkungan yang baru yang sifatnya positif, suportif bagi yang bersangkutan untuk bisa pulih. Baik, terima kasih Pak Lahargo Kembaran.
atas waktunya, dan tentunya kita berharap bahwa judi online ini dapat diberantas hingga ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi korban kecanduan judi online. Terima kasih Pak, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, salam sehat jiwa.